Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran IPA bareng dengan Bu Ayu. Di video kali ini kita akan membahas kembali materi IPA tentang rangkaian listrik. Kemarin memang kita sudah membahasnya, tapi Bu Ayu mau menekankan kembali penjelasan tentang rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Dan sebelum Bu Ayu melanjutkan penjelasan Bu Ayu akan membahas dulu soal latihan 3 soal yang kemarin Bu Ayu minta dijadikan sebagai video oleh kalian. Tapi Bu Ayu juga minta maaf ya kalau kalian merasa videonya ini agak berisik, banyak pukul-pukul gitu, karena rumah Bu Ayu itu lagi direhab. Jadi emang agak sedikit berisik. Supaya lebih terdengar jelas, volume yang di handphone kalian di fullin aja ya, biar lebih terdengar suara Bu Ayunya. Bu Ayu kemarin sudah melihat beberapa video yang kalian sudah kirimkan, karena ada beberapa juga yang belum mengirimkan videonya nih sampai sekarang, dan masih Bu Ayu tunggu. Sebelumnya Bu Ayu minta tolong sama kalian untuk disampaikan salam Bu Ayu ke orang tua kalian yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas video yang kemarin. Karena Bu Ayu lihat ada beberapa yang membuat videonya itu sambil bikin rangkaian listriknya, dan itu kan pasti nggak mudah ya. Bu Ayu minta tolong sampaikan terima kasih untuk ayah bundanya, umi abinya, karena sudah membantu kalian dalam menyelesaikan tugas. Dan Bu Ayu juga tidak melarang kalau misalkan ayah bundanya mau membantu membuat rangkaian listrik atau yang lainnya, nggak apa-apa. Pertama, Bu Ayu menjelaskan kalau penilaian tentang video yang kemarin kalian kirim bukan hanya dari editan videonya atau kreativitasnya saja, tapi dari jawaban kalian juga. Kalau dari videonya bagus, kreatif, bisa diedit-edit, tapi jawabannya salah, itu nilainya akan berbeda dengan yang videonya bagus dan jawabannya benar. Atau yang videonya nggak diedit, video asli, tapi jawabannya benar, itu akan berbeda penilaiannya. Kita akan bahas dulu soal yang pertama. Termasuk rangkaian listrik apa? Gambar di samping. Seperti yang kalian lihat, ini adalah rangkaian listrik campuran. Kemarin ada yang jawab paralel dan ada yang jawab seri. Ini salah ya sayang ya, ini adalah rangkaian listrik campuran. Kalau kalian lihat lampu 3 dan 4 ini adalah rangkaian listrik seri. Ini yang garisnya merah, ini rangkaian listrik seri. Terus yang lampu 1 dan 2 yang biru ini adalah rangkaian listrik paralel. Terus untuk jawaban nomor 1 kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, apa yang terjadi pada rangkaian tersebut jika saklar ketiga tertutup? Nih, saklar ketiga. Kalau misalkan saklar ketiga tertutup, berarti ada aliran listrik, maka lampu 3 dan 4-nya akan menyala. Lanjut ya. Nah, Bu Ayu mau menekankan kembali juga tentang rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Seperti yang kalian lihat di gambar, rangkaian listrik terbuka itu saklarnya tidak hidup, artinya lampunya juga akan mati karena tidak ada aliran listriknya. Terus kalau rangkaian listrik tertutup, artinya saklarnya menyatu dengan rangkaian listrik tersebut, jadi lampunya itu menyala. Fungsi saklar adalah untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik. Kalau misalkan saklarnya diputus, berarti lampunya mati, dan kalau saklarnya disambungkan, artinya lampunya hidup. Ini diingat baik-baik ya. Selanjutnya, ini ada rangkaian listrik seri. Nah, di penjelasan sekarang, Bu Ayu akan memberikan beberapa kasus yang mungkin nanti akan keluar di soal ulangan. Yang pertama, dari rangkaian listrik seri ini, jika saklarnya terbuka, apa yang terjadi pada lampu A dan lampu B? Kalau saklarnya terbuka, artinya tidak ada aliran listrik, makanya lampunya tidak menyala. Terus kalau listriknya tertutup, berarti ada aliran listrik, maka lampu A dan lampu B-nya akan menyala. Terus salah satu kelemahan rangkaian listrik seri adalah kalau misalkan salah satu lampunya mati atau putus,
atau kita cabut, maka lampu yang lainnya itu akan mati juga. Jadi kalau misalkan dari rangkaian listrik ini lampu A-nya kita ambil atau lampu A-nya putus, rusak, maka lampu B-nya akan tetap akan mati. Ini sambil dicatat ya pinter. Selanjutnya ini adalah rangkaian listrik paralel. Nah, sama seperti rangkaian listrik seri, kita bahas kasus yang pertama. Kalau rangkaian listrik tersebut saklarnya terbuka, berarti dia lampunya tidak menyala. Terus kalau saklarnya tertutup, maka lampunya akan menyala. Dan kalau rangkaian listrik paralel ini adalah kalau lampu A dan lampu B. Misalkan ini lampu A dan ini lampu B. Kalau lampu A-nya mati atau putus, lampu B-nya gimana? Ya, kalau rangkaian listrik paralel dia tidak mempengaruhi lampu yang lainnya. Jadi kalau lampu A mati, putus atau diambil lampunya, maka lampu B-nya ini dia akan tetap menyala. Oke, itu kalau rangkaian listrik paralel. Selanjutnya adalah rangkaian listrik campuran. Kita bahas kasusnya dulu. Pertama, kalau saklarnya terbuka, lampunya tidak menyala otomatis ya. Ini yang boleh jelaskan semua. Kalau ini saklarnya terbuka, ini juga terbuka, maka lampunya juga tidak menyala karena tidak ada aliran listriknya. Yang kedua, jika saklarnya tertutup, lampunya akan menyala. Jadi semuanya nih, saklar 1, 2, dan 3, kalau saklarnya tertutup berarti ada aliran listrik, maka lampunya akan menyala. Yang ketiga, jika salah satu lampu mati tidak membuat lampu lain mati. Itu terjadi jika dia di rangkaian yang paralel. Namanya rangkaian listrik campuran itu kan ada dua. Ada listrik seri dan paralelnya. Jadi kalau lampu satu, misalkan lampu yang mati itu ada di rangkaian paralel, maka lampu yang lainnya tidak terpengaruh. Tapi kalau rangkaian listriknya di seri, salah satu lampunya mati, maka lampu yang di sebelah lampu itu akan ikut mati juga. Contoh ya, jika saklar terbuka, ini terbuka, ini terbuka, ini terbuka, berarti lampu 1, 2, 3, dan 4 akan mati. Jika saklar tertutup, ini tertutup, ini juga on. Berarti lampu 1, 2, 3, dan 4 dia akan menyala. Kalau misalkan lampu semua ini menyalakan ya, lampu ini menyala. Terus tiba-tiba ini putus, lampu 1 ini putus, atau lampu 1 ini rusak, atau lampu 1 ini diambil sama kita. Apa yang terjadi pada lampu 2, 3, dan 4? Kalau lampu satunya ini yang putus, dia ada di rangkaian listrik paralel. Jadi kalau lampu 1 ini mati, maka lampu 2, 3, dan 4 dia tetap menyala. Oke, jelas ya? Kita lihat dulu kalau lampunya itu mati di rangkaian listrik paralel atau di rangkaian listrik seri. Nah, karena lampu satunya ini ada di rangkaian listrik paralel, maka lampu 2, 3, dan 4 itu akan tetap menyala. Selanjutnya, kalau semua saklar ini tertutup, artinya ada aliran listrik semuanya di sini. Apa yang terjadi kalau misalkan lampu 3 ini mati? Kalau lampu 3 ini mati, dia ada di rangkaian listrik seri. Maka yang terjadi adalah lampu 1 tetap menyala, lampu 2 tetap menyala, lampu 3 tadi mati, dan lampu 4-nya akan ikut mati juga. Karena dia ada di rangkaian listrik seri. Jadi kalau misalkan kalian menemukan rangkaian listrik campuran, terus ada soal yang meminta penjelasan kalau lampunya itu mati, lampu yang lainnya akan gimana? Kalian lihat dulu. Lampu yang dimaksud itu, lampu yang mati dimaksud itu ada di rangkaian listrik paralel atau di rangkaian listrik seri. Kalau di rangkaian listrik paralel, misalkan kayak Bu Ayu tadi jelasin lampu 1, maka lampu 2, 3, dan 4-nya tidak menyala. Lampu 2, 3, dan 4-nya tetap menyala. Tapi kalau misalkan lampu 3-nya yang mati, ini kan ada di rangkaian listrik seri. Maka lampu 1 menyala, 2 menyala, dan 3, 4 itu mati. Oke, setelah kalian menonton video ini, Bu Ayu juga menyertakan link tugas soal latihan di Quizzes yang harus kalian
kerjakan. Ini adalah latihan soal untuk persiapan ulangan minggu depan. Jadi jangan lupa ya, minggu depan kita akan melaksanakan ulangan IPA tema 6C. Dipersiapkan ya. Sekian video dari Bu Ayu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.